Jadi GERD ini sebenarnya bisa disembuhkan, dokter. Oh ya, berarti bisa sembuh ya dok bisa, ya? Dok. Jadi setelah pengobatan 2-4 minggu, dokter kita evaluasi. Kalau memang nanti sudah membaik, tidak ada keluhan, untuk obat lambung hanya diminum on demand aja. Halo sahabat Hermina, kembali lagi bersama dengan kita di podcast Hermina. Dengan saya di sini akan menemani sahabat semua, yaitu Dr. Axel. Hari ini kita tentunya akan membahas suatu topik yang umum ya di masyarakat luas atau yang mungkin sahabat Hermina mungkin sering pertanyakan ya. Hari ini kita akan membahas mengenai GERD. Nah, hari ini juga sudah ada bersama dengan saya salah satu narasumber kita yang luar biasa, yaitu Dr. Lutfia Jana, spesialis penyakit dalam. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi dokter. Halo sahabat Hermina semuanya, selamat pagi dok. Pagi ya, dok. Sehat ya dok? Ya sehat, syukurlah. Baik dok, ini mungkin akan sering, bahkan mungkin sering jadi pertanyaan masyarakat luas ya dok ya. GERD itu apa sih dok? Boleh dikasih tahu nggak apa sih definisi dari GERD itu? Iya, jadi GERD itu mungkin buat sebagian orang masih belum familiar ya dok. Walaupun akhir-akhir ini mulai ngetren istilah ini ya dok, apalagi di kalangan anak muda ya. Betul dok. Jadi GERD itu singkatan dok dari gastroesophageal reflux disease. Ya, jadi ini adalah suatu disease atau kondisi patologis di mana terjadi kembalinya asam lambung ke atas dok, ke pipa makanan atau esofagus istilahnya ya. Jadi antara mulut sama lambung itu di dada ada saluran atau pipa makanan. Nah, pada kondisi GERD ini terjadi suatu kondisi di mana asam lambung naik kembali ke atas dok. Oh begitu. Jadi bisa sampai ke mulut juga gitu. Dari situ muncullah keluhan-keluhan yang dirasakan pada pasien gitu. Oh begitu dok. Berarti di dalam tubuh kita ini kan ada saluran atau pipa makanan ya dok ya, atau esofagus ya dok. Dan pada GERD ini itu adalah kondisi di mana asam lambung itu naik ke dalam pipa saluran makanan kita ya dok ya. Berarti tanda dan gejalanya ini apa dok kalau sudah terjadi seperti itu dok? Jadi tanda dan gejala GERD ini muncul karena katup ya dok antara pipa makanan dan lambung itu dia membuka gitu. Jadi normalnya antara pipa makanan dan lambung itu akan menutup katupnya dok. Nah, kalau dia membuka atau katupnya longgar, asam lambung akan kembali naik ke atas. Nah, keluhannya mulai dari mulut ya dok. Jadi mulutnya bisa terasa asam atau pahit ya gitu. Kemudian dari tenggorokan juga bisa muncul rasa serak atau mungkin mengganjal waktu menelan makanan dok gitu. Kemudian di daerah dada bisa rasa nyeri atau heartburn atau rasa seperti terbakar gitu. Selain itu ada sensasi regurgitasi istilahnya dok, jadi makanan dari lambung kembali ke atas gitu. Regurgitasi ya dok ya. Betul. Jadi kayak makanan kok berasa balik ke atas gitu rasanya dok. Oh ya, berarti itu tadi tanda dan gejala yang di saluran pencernaan ya dok, kayak mulutnya asam atau regurgitasi tadi ya, rasa seperti makanan itu mau kembali gitu ya dok ya. Itu kan gejala yang ada di saluran pencernaan ya dok. Selain itu ada nggak sih yang gejala lain dok? Iya bisa dokter. Jadi di tenggorokan kita ini kan dia ada dua saluran ya dok. Ada saluran makanan, ada saluran pernafasan. Nah, ketika asam lambung naik ke atas, dia juga bisa mempengaruhi saluran pernafasan dok. Begitu. Jadi bisa sering batuk. Kemudian kalau punya riwayat asma dok, asmanya jadi sering kumat gitu. Dan ada juga yang bisa memunculkan gejala radang di telinga tengah dok. Sampai telinga ya dok ya? Karena kan ada saluran ya dok antara tenggorokan kita ke telinga tengah. Nah, itu juga bisa memicu keradangan di situ dok. Gitu. Baik. Jadi cukup banyak juga ya dok tanda dan gejala dari GERD ini ya. Selain dari ciri khas di pencernaan, ternyata juga bisa di luar pencernaan ya dok ya. Lalu apa sih dok yang harus dilakukan oleh sahabat Hermina ya tentunya bila memiliki tanda dan gejala GERD ini? Iya, jadi kalau kita lihat memang gejala GERD ini ada yang khas dan ada yang tidak khas ya dok ya. Jadi jangan sampai kita self diagnosis dok.
takutnya salah diagnosis. Penting ya dok ya itu ya. Jadi harus kita evaluasi dulu ya dok, kita mencari pengobatan ya, sehingga kita bisa mengevaluasi lebih dalam keluhannya apa saja, kemudian sambil dilakukan pemeriksaan fisik dok. Gitu, karena untuk GERD sendiri ada diagnosa bandingnya dok. Sebagaimana yang tadi disebutkan, salah satu keluhannya kan nyeri dada ya dok. Nah, yang perlu diperhatikan ya sahabat Hermina, keluhan pada dada itu bisa juga mengarah ke tipikal chest pain dok, atau nyeri yang khas pada kondisi penyumbatan pembuluh darah jantung. Nah, jadi sebaiknya memang harus ditindaklanjuti oleh tenaga kesehatan ya dok, untuk memastikan apakah yang dirasakan oleh pasien ini memang dari faktor GERD kah, atau dari jantung kah, atau mungkin dari paru-paru dok. Karena di rongga dada kan juga ada organ paru-paru gitu. Oke dok. Oke, berarti banyak juga ya dok ternyata tanda dan gejala dari GERD ini ya, bahkan bisa menyerupai penyakit lain ya dok ya. Iya, betul. Dan tentu saja harus tetap periksa ke dokter ya dok. Apa sih yang nanti dokter lakukan dok ketika nanti misalnya nih sahabat Hermina datang ke dokter atau menemui dokter, yang dokter lakukan apa sih? Apakah pemeriksaan foto dada atau mungkin laboratorium darah begitu dok? Iya, jadi yang pertama pasti kita lakukan anamnesa ya dok, atau menggali keluhan yang dirasakan oleh pasien. Setelah itu baru kita lanjutkan ke pemeriksaan penunjang dok, sesuai apa yang kita dapatkan ke pasien tadi. Apakah mungkin pasien butuh rekam jantung misalnya, ataukah mungkin butuh ronsen misalnya, itu kita perlukan untuk memastikan kalau ini bukan faktor dari jantung atau paru-parunya gitu dok. Setelah tegak diagnosa GERD, baru kita lanjutkan dengan pengobatan dok. Jadi pengobatan yang kita lakukan berfokus untuk menstabilkan asam lambungnya dok. Gitu. Tapi untuk GERD ini ya tidak serta-merta hanya dengan pengobatan saja ya dok. Jadi juga harus menjaga pola hidup, pola makan juga dok. Jadi seperti kita harus menghindari makanan yang tinggi kandungan asam, jadi minyak-minyak, gorengan, santan, kemudian buah-buah yang terlalu asam, terlalu kecut, pedes-pedesan, itu juga harus dihindari. Gitu. Banyak juga ya dok ya? Banyak juga. Jadi cukup banyak ya dok makanan yang perlu kita perhatikan ya dok ya, kalau misal kita sudah punya tanda dan gejala GERD ini ya dok ya. Selain dari makanan yang perlu kita perhatikan, ada nggak sih dok tips supaya kita terhindar atau ya paling tidak mengalami tanda dan gejala GERD ini? Iya, jadi memang GERD ini multifaktorial ya dok. Yang pertama dari faktor makanan, kemudian faktor kedua bisa dari berat badan yang berlebih dok. Ya, jadi pada kondisi obesitas itu klep antara pipa makanan dan lambung cenderung longgar. Jadi asam lambung gampang naik gitu. Jadi ada baiknya juga menjaga berat badan dalam kondisi yang ideal gitu ya dok ya. Kemudian menghindari alkohol dok. Kopi, rokok itu juga bisa memicu munculnya GERD. Kemudian jangan makan terlalu banyak ya. Nggak boleh ya dok ya. Apalagi makanan yang berlemak gitu ya dok. Setelah makan, apalagi makan malam terutama ya dok, jangan langsung tiduran dok. Nggak boleh habis makan nggak boleh langsung tidur ya dok ya. Betul. Jadi di sela paling nggak 2-3 jam. Jadi biar makanannya turun dulu, setelah itu baru boleh berbaring gitu dok. Diingat ya sahabat Hermina ya, setelah makan tidak boleh langsung tidur, harus menunggu 2-3 jam ya dok ya. Gitu ya. Gimana dok, ada yang masih belum paham atau ada yang ingin ditanyakan dok? Ada sih dok, mungkin ini juga ada pertanyaan juga ya dari sahabat-sahabat Hermina ya mungkin ya. Sebenarnya kalau kita sudah ke dokter nih dok, sudah punya tanda dan gejala tersebut, kita ke dokter kan pasti akan dikasih obat ya dok ya. Selain dari kita juga harus menjaga faktor-faktor yang lain. Untuk pengobatannya tuh berapa lama sih dok? Apakah cukup sekali minum terus sudah hilang atau kita harus kontrol begitu dok? Iya, jadi prinsip pengobatan GERD ini nggak seperti sakit gula atau tensi ya dok yang harus minum obat seumur hidup itu, enggak ya. Jadi GERD ini sebenarnya bisa disembuhkan dokter. Ya, berarti bisa sembuh ya dok ya? Bisa dok. Jadi setelah pengobatan 2-4 minggu dokter kita evaluasi. Kalau memang nanti sudah membaik, tidak ada keluhan, untuk obat lambung hanya diminum on demand aja.
Jadi Berarti, ketika ada yang dirasa, tapi kalau udah enakan bisa kita turunkan pelan-pelan, Dok. Dosis begitu, obatnya. ya. Nanti kalau memang sudah 100% nggak ada keluhan, bisa Dok tanpa minum obat sama sekali, asalkan pola makan tetap dijaga ya Dok. Iya. Pola tidur tetap dijaga, stres, pikiran, nah itu juga harus selalu dijaga. Gitu. Berpengaruh juga ya Dok ternyata Berpengaruh ya. juga, Dokter. Iya. Ingat ya sahabat Hermina, ya, penting sekali menjaga kesehatan mental kita juga. Iya betul. Ya. Oke, jadi sekarang kita udah tahu ya sahabat Hermina, ternyata dari apa itu GERD, kemudian gejalanya apa juga, kemudian apa pencegahannya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi, dan juga tentang pengobatan. Jadi penting sekali sahabat Hermina bila mengalami tanda dan gejala dari GERD yang sudah disebutkan oleh Dr. Lutfia tadi, jangan lupa harus tetap periksa ke dokter dan selalu mengikuti saran-saran dari dokter ya Dok ya. Iya betul. Baik, mungkin begitu saja dokter untuk sama-sama, Dok. diskusi kita hari ini ya Dok. Terima kasih banyak sudah mau datang dan menemani kita di dalam podcast Hermina. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.